Di dalam merencanakan segala sesuatu, terkadang kita mempersiapkan agar tidak kurang. Kita lebih baik mempersiapkan lebih dan tidak kurang, bahkan kita melebihkan dari jumlah yang seharusnya. Kita berpikir lebih banyak akan menjadi lebih baik. Tetapi pemikiran ini tidak selalu benar, karena kemungkinan orang yang terlalu banyak yang disiapkan akan membuat satu kekacauan ataupun tenaga yang diperlukan itu menjadi mubazir. Dalam kisah Gibeon di Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2, Tuhan berfirman bahwa terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Bagi Tuhan, rencana-rencana manusia terkadang dapat membuat manusia menjadi sombong. Cara Gibeon mengantisipasi peperangan adalah menyediakan atau mempersiapkan 32.000 pasukan. Bagi Gibeon, jumlah ini tidaklah terlalu banyak dibandingkan dengan pasukan Midian yang jauh lebih besar, yaitu 135.000 pasukan terlatih. Namun Tuhan melihat jauh ke depan. Ia tahu rencana Gibeon ini dapat membuat bangsa Israel menjadi sombong. Jadi pada ayat ke-7 dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan engkau. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semua boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Selain itu, tujuan Tuhan menyaring para pasukan adalah agar pasukan Israel tidak menjadi tawar. Karena ketika penyaringan pasukan ada 22.000 orang yang takut dan gentar. Hal ini dapat mempengaruhi pasukan yang lain yang bisa membuat mereka tidak percaya kepada Tuhan. Selain itu, bukan Israel yang berperang, namun Allah Israel yang berperang dan menjanjikan kemenangan. Pada ayat 20 dan 21 dikatakan bahwa demikianlah ketiga 100 pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Jadi dari peristiwa ini bangsa Israel diajarkan untuk percaya kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi karena kekuatan Allah. Dengan demikian bangsa Israel tidak perlu menyombongkan diri atas kemenangan mereka. Demikian juga sebagai pengikut Kristus hari ini, kita perlu belajar dan bergantung kepada Tuhan. Bahkan keselamatan dan kemenangan yang kita peroleh bukan hasil usaha kita, tetapi karena anugerah Tuhan Yesus karena pengorbanannya. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kiranya setiap kita boleh terus percaya dan bergantung kepada Tuhan, dan kita boleh melihat hal-hal yang tidak terduga yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.